Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Wahida Marliana dengan NIM A1E1222036. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit review saya terkait materi yang telah masing-masing kelompok kami diskusikan. Yang pertama itu ada materi organisasi, yang kedua ada manajemen, dan yang ketiga ada administrasi. Nah, dari ketiga materi tersebut saya akan memaparkan definisi, tujuan, manfaat, dan juga faktor terjadinya hal-hal tersebut. Nah, video ini saya tujukan untuk memenuhi mata kuliah instrumentasi dalam konseling 1. Berikut penjabarannya. Yang pertama, organisasi. Jadi definisi dari organisasi itu yaitu kelompok manusia yang menjadi kesatuan dengan tujuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada tanggung jawab, proses kerja, dan juga hasil. Adapun tujuannya ya karena organisasi itu merupakan sarana untuk merealisasikan keterampilan, pengetahuan, dan memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Nah, sementara itu tujuan organisasi ini jika untuk pemiliknya atau pendirinya itu yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka melalui kerja para anggotanya. Lalu ada manfaat, yaitu yang pertama ada orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi lebih luas pengetahuannya dan juga menjadi memiliki pengalaman dari berbagai bidang terkait sosialisasi dan kepemimpinan. Lalu yang kedua ada organisasi sebagai penuntun pencapai tujuan. Yang ketiga ada organisasi dapat mempengaruhi karir. Dan yang terakhir ada dengan adanya organisasi semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan baru. Nah, adapun bagian faktor penyebab terjadinya organisasi ini yaitu karena adanya tujuan yang sama. Lalu yang kedua adanya kerjasama antar dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan tersebut. Lalu yang ketiga adanya pembagian tugas, dan yang terakhir adanya kehendak untuk kerjasama anggota organisasi mempunyai kemauan atau kehendak agar kerjasama yang mereka lakukan itu dapat mencapai tujuan mereka. Selanjutnya materi kedua yaitu manajemen. Definisi dari manajemen yaitu adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap organisasi guna mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu tujuan dari manajemen itu sendiri yaitu agar para anggota itu mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah mereka tetapkan. Adapun manfaat dari manajemen itu yaitu yang pertama untuk membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif. Lalu yang kedua untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga untuk memudahkan penyajian kerangka kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target bisa ditentukan. Lalu yang keempat ada pengalokasian sumber daya yang efektif. Dan yang terakhir itu mendorong tumbuhnya sikap profesional dari setiap anggota organisasi untuk menjalankan perannya masing-masing. Nah, dan yang terakhir yaitu faktor. Faktor ini terbentuk karena adanya kemampuan dan keahlian anggota, lalu karena adanya pengetahuan. Yang ketiga itu karena adanya rancangan kerja. Yang keempat kepemimpinan. Yang kelima motivasi. Yang keenam komitmen. Dan yang terakhir adalah lingkungan kerja. Selanjutnya materi administrasi. Definisi dari administrasi adalah serangkaian proses pelaksanaan kerjasama sekelompok manusia
perencanaan, pengendalian, tugas, aktivitas, atau kegiatan yang terorganisir guna untuk mengelola dan mengkoordinasikan suatu sumber daya, informasi, lembaga, sistem, atau organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari administrasi yaitu sebagai pemantau kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua itu tujuannya untuk agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Lalu yang ketiga itu bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Yang keempat itu bertujuan untuk mengamankan data atau catatan atau mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, administrasi ini juga bertujuan untuk membantu segala perencanaan kegiatan agar tercapai tujuan yang sama. Lalu manfaat dari administrasi yaitu agar tercapainya suatu tujuan dalam semua kegiatan yang dilakukan. Nah, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang tepat, ketahanan organisasi, peningkatan kualitas kehidupan kerja, ketertiban dan kedisiplinan, serta peningkatan reputasi. Selain itu, administrasi juga bermanfaat untuk setiap kegiatan yang ingin dilakukan agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan yang matang sehingga mendapat hasil yang optimal. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi adanya administrasi itu yaitu karena hal itu memang merupakan keputusan yang telah diambil dan juga administrasi ini kan memang sudah menjadi tahapan dalam suatu prosedur yang dimana mereka ingin mencapai tujuan tersebut gitu. Lalu yang kedua ada setiap tugas yang dilakukan harus sesuai perencanaan yang ada. Oleh karena itu administrasi ini harus dilakukan. Yang ketiga, hal yang dilakukan harus relevan atau dengan alasan yang jelas. Nah, maksudnya di sini itu setiap data yang ditulis itu harus ada kejelasannya. Oleh karena itu administrasi ini sangat berguna gitu. Lalu yang keempat, harus adanya kerjasama dan komunikasi antar anggota yang ada di dalamnya. Yang kelima, memiliki struktur yang jelas di dalamnya. Dan yang terakhir itu diharapkan adanya pengkoordinasian yang terstruktur mengenai suatu hal yang ingin dicapai tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih banyak.